Mari kita bangkit berdiri. Mari bakti 439. Kristus bangkit, Kristus mulia, mertakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sebutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Di duka tersirat suka, mertakan dengan lantang, di maut tersirat hidup, sambutlah dengan girang, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Kita siapkan Tuhan kasihanilah, Mada Bakti 179. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita atau gereja merayakannya sebagai hari Minggu Paskah yang kedua, dan sekaligus juga bertepatan dengan itu gereja memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus yang juga sering kita katakan sebagai pesta kerahiman ilahi. Tentu dengan wujud doa kita ini kita kembali diingatkan dan diteguhkan bahwa dalam Dia yang kita imani selalu saja ada kerahiman ilahi. Dan karena itu dituntut bagi kita untuk juga mau memberikan diri, senantiasa dituntun, dikasihi, dilindungi dengan penuh cinta oleh Sang Ilahi yang empunya kerahiman. Dan kita boleh berjalan dan boleh hadir bersama dalam perayaan Ekaristi ini juga karena kerahiman Allah yang senantiasa nyata bagi kehidupan kita. Bahkan justru dalam keterpurukan kita kerahimannya menjadi sungguh nyata. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin membawa dalam doa kita saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga mereka memperoleh rahmat keselamatan, khususnya bagi Mama Germana Gego, adik Agustinus Ali, Bapak Bernardus T, Ibu Lucia Lani Lumentut, Ibu Teresia T William, Opa Daniel Nio, Opa T Kokciu, Oma Nio Swatciu, Opa Christian Lumentut, Oma Clara Moniaga, Yohanes Lai Buhin, Anthony Angelo, William Tio, Opa Mateus Lepan Liman, Oma Maria Sager Bataona, Ibu Marta Wuwur, Anna Maria Eko, Ibu Immaculata Lina, dan juga Pastor Maris Maranu PR. Agar layak pantas seluruh harapan, doa, ungkapan syukur kita lewat Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Tuntun sertai kami senantiasa dalam kehidupan iman kami, dan juga dalam seluruh usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami, agar kami sungguh dapat semakin mendekatkan diri kepadamu dan mengalami kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya.
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos. Terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya 955. Maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Damai bagi kamu. Itulah ucapan Yesus kepada para murid ketika ia hadir menampakkan diri di tengah-tengah para murid yang dalam situasi takut kepada para pemuka Yahudi sehingga mereka menutup atau mengunci diri mereka dalam suatu tempat. Dalam situasi ketakutan,
kemudian ada orang datang mengatakan kepada kita, damai bagi kamu, itu rasa-rasanya kontras sekali. Rasa-rasanya tidak mungkin kalau kita dalam situasi ketakutan, tapi tiba-tiba orang datang berkata, damai bagi kamu. Sama saja kalau dalam kehidupan keseharian kita, dalam hal-hal yang kecil, di mana kita mungkin lagi naik sedikit tensi, dan orang tiba-tiba datang kepada kita, damai bagi kamu. Kira-kira apa yang terjadi? Dan reaksi seperti apa yang mungkin terjadi pada diri kita? Dan kalau kita melihat, membayangkan apa yang terjadi pada para murid ini, ketika Yesus tidak ada di kubur dan ya mereka ketakutan ketika Yesus telah wafat dan dikubur, ya ada penampakan bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur dan ia bangkit. Dan pada saat-saat itu para murid dalam situasi kebingungan, ya, perasaan yang hancur karena apa yang mereka harapkan itu mendatangkan pembebasan, keselamatan bagi mereka, tetapi ternyata wafatnya di kayu salib. Dan mereka dalam situasi yang kacau, situasi yang bisa juga membuat mereka kecewa dan sekaligus ketakutan, karena dikatakan dalam Injil tadi bahwa mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Dan dikatakan dalam Injil tadi bahwa pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Ya, dalam Injil yang kita dengar itu sudah jelas Yesus, tetapi pada saat itu bagi mereka itu tidak jelas. Yang tiba-tiba datang ke tengah-tengah mereka dalam keadaan pintu terkunci dan mengatakan, damai bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, barulah Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Dan saat itu dikatakan murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan. Mereka percaya. Tapi Thomas, salah satu murid dari ke-12 murid itu, yang tidak ada bersama mereka pada saat itu, setelah para murid yang lain mengatakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan, Thomas pun tidak percaya. Dan ketika diberikan bukti, tanda yang nyata, ketika Yesus dipaku dan ditombak di lambungnya, dan lalu Thomas baru percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Tidak mudah kita percaya begitu saja tanpa adanya suatu tanda atau bukti yang bagi kita memang suatu yang sudah kita alami, yang sudah kita lihat dan bisa meyakinkan kita. Seperti yang dialami oleh para murid, bahwa mereka tahu persis dan mengalami melihat itu, bagaimana Yesus ditangkap, diolok-olok, diderah, dipaku di kayu salib. Dan ketika ia bangkit dan memperlihatkan hal itu kepada para murid, dan para murid percaya. Thomas yang tidak melihat hal itu tidak percaya. Tetapi ketika Yesus memperlihatkan itu kepadanya, ia juga percaya. Tentu kalau kita melihat hal itu adalah hal yang sungguh manusiawi. Tetapi ada hal yang kiranya bagi kita sebagai pengikut Kristus, yang juga ditunjukkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana para murid, para rasul ini, ke-12 murid ini, yang secara manusiawi bahwa ia tidak percaya tanpa adanya tanda atau bukti. Tetapi kemudian bahwa kalau mereka percaya,
lalu mereka sungguh percaya dan setia akan apa yang mereka percaya. Dan itulah yang mestinya juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Para murid percaya dan kemudian mereka setelah dicurahi dengan Roh Kudus, mereka memberikan kesaksian. Mereka menjadi utusan dan memberi kesaksian tentang apa yang mereka percaya, apa yang mereka imani itu. Dan hal yang sama sesungguhnya bagi kita yang percaya kepada Kristus, sama dengan yang diberikan kepada para murid. Kita dicurahi dengan Roh Kudus, dan dengan demikian kita juga diutus. Diutus untuk apa? Memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Nah, persoalannya atau pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kemudian kita percaya kepada Kristus dan sungguh-sungguh percaya, tetapi tidak memberi kesaksian? Ataukah juga seperti para murid, kita percaya akan kesaksian para murid tentang kebangkitan Kristus dan juga berani mau bersaksi tentang kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Entah secara pribadi untuk diri kita masing-masing, entah dalam keluarga kita masing-masing, atau di dalam lingkungan kehidupan kita. Entah dalam kehidupan lingkungan menggereja atau lingkungan kehidupan bermasyarakat. Di sanalah tempat di mana kita diutus untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Tidak seperti para murid lalu ketika melihat makam kosong kembali kepada murid yang lain, Yesus telah diambil orang. Ketika mereka melihat Yesus, kami telah melihat Tuhan. Tentu tidak demikian. Tetapi kita memberi kesaksian tentang buah dari iman, dari kepercayaan itu. Kerahiman tentu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sungguh mengasihi kita. Selalu dilambangkan, ditandakan dengan air yang keluar dari lambung Yesus dan darah ketika Yesus ditombak. Air yang keluar selalu menandakan sumber kehidupan, perlindungan Allah kepada kita, umat yang Dia kasih, kehidupan yang Ia berikan kepada kita. Ia menghembuskan nafasnya, Ia memberikan darah dan tubuhnya untuk keselamatan kita. Dan karena itu, kita pun sebagai utusan mesti memberikan hidup kita, memberikan diri kita, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi memberikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Dan sesama itu tentu saja adalah orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Tidak mungkin kita mengasihi orang yang tidak ada di sekitar kita tanpa kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar. Yesus memberikan dirinya, hidupnya karena kasihnya kepada kita. Dan karena itu, kalau kita ini adalah utusan, sebagaimana para murid yang juga diutus memberikan kesaksian, memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk sesama, maka kita pun sesungguhnya diberikan kesempatan untuk mau berbagi kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Maka kenapa muncul lagu kita mesti jadi berkat bagi sesama. Karena tidak mungkin kita hanya menerima berkat dan menampungnya untuk diri kita sendiri. Kita menerima berkat dan mesti kita menyalurkan berkat itu supaya ada berkat yang baru datang. Kalau kita timbun semua
berkat pada diri kita, maka tidak akan ada lagi berkat yang masuk kalau sudah sesuai dengan apa yang mesti kita butuhkan. Tapi ketika kita salurkan, maka berkat akan mengalir yang baru dan kita salurkan kepada sesama yang memang membutuhkan. Lalu mungkin pertanyaannya atau mungkin menjadi tanda tanya bagi kita, apakah orang lain tidak dikasih berkat? Kenapa kita mesti memberi berkat kepada orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain? Apakah orang lain tidak diberkati? Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Semua orang diberkati, tetapi tidak semua orang mau mengalami, mau menerima, dan mau berbagi berkat itu. Karena apa? Karena dosa. Dalam kisah-kisah Injil banyak cerita tentang itu. Termasuk seorang yang kaya yang dikatakan dari hasil panenannya ia menimbun begitu banyak berkat yang dikasih Tuhan kepadanya, dan dia tidak berbagi, dan ia berkata pada dirinya, hai jiwaku, berpesta-pestalah, beristirahatlah, ada berlimpah-limpah makanan, minuman, dan seterusnya. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, lalu untuk apa lagi harta itu? Nah, karena itulah sesungguhnya tidak ada orang yang tidak diberkati. Semua orang diberkati. Tetapi sejauh mana orang sungguh menyadari berkat Allah dan mensyukurinya dan berbagi berkat itu dalam kehidupannya, itu sesungguhnya yang paling penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Dan itulah yang sesungguhnya dialami oleh para murid. Ia mendapatkan berkat yang begitu besar dengan kebangkitan Kristus. Dan karena itu mereka memberi kesaksian, menyalurkan berkat itu kepada sesama. Berkat itu tidak hanya berupa materi, tapi berkat itu bahwa kita juga dimampukan untuk sungguh paham dan mau menerima apa yang baik yang diberikan oleh orang lain. Kesaksian-kesaksian tentang kebangkitan Kristus adalah berkat yang besar bagi kita yang telah disalurkan oleh para murid. Karena itu kita juga mesti menyalurkan berkat itu kepada sesama kita. Kalau kita sungguh percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus itu kita akan beroleh kehidupan yang kekal, maka kita mesti membagikannya, memberikan kesaksian tentang hal itu. Dan bahwa orang mau menerima atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan berkat itu kepada sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga lewat perayaan kudus kita pada Minggu Paskah kedua ini yang bertepatan juga dengan pesta kerahiman ilahi, kita mesti menyalurkan berkat itu dalam seluruh kehidupan kita, bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Berkat bisa berupa senyum kepada sesama ketika kita berjumpa. Berkat juga bisa berupa sesuatu yang kita ulurkan kepada sesama. Berkat bisa berupa kata-kata yang bagus, yang indah, yang kita ucapkan ketika kita menyapa sesama kita. Tetapi jangan sebaliknya. Kita mendatangkan malapetaka bagi sesama dengan kata-kata, atau dengan sikap, atau dengan sesuatu yang kita ulur. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan kudus dan sabda Allah yang kita dengarkan ini, terlebih pesta kerahiman yang kita rayakan, kita kembali teguhkan iman kita, seperti para murid meneguhkan kembali iman mereka ketika mereka melihat Yesus, dan mereka sungguh percaya. Dan ketika kita percaya, Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semoga demikian. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman kita, syahadat yang singkat. Aku percaya akan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, mari berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memohon iman yang hidup, bukan saja iman akan ajaran-ajarannya, tetapi lebih-lebih akan pribadinya, serta akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, bantulah kami berkembang dalam iman, ya Tuhan. Bantulah kami berkembang dalam iman, ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, ya Tuhan, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman, ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya sedang diuji dalam kegelapan dan keraguan, ya Tuhan, semoga mereka yang imannya sedang diuji menjumpai-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam pengalaman hidup dan dalam perhatian serta kesetiakawanan sesama mereka. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, ya Tuhan, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada-Mu, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bekerja untuk menciptakan keadilan dan perdamaian, baik di negara ini maupun di tempat lain di dunia, ya Tuhan, semoga mereka yang bekerja demi keadilan dan perdamaian, Kau beri semangat dan Kau berkati usaha-usaha mereka. Marilah kita berdoa. Bantulah kami berkembang dalam iman, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, ya Tuhan, semoga iman kami kepada Yesus menuntun kami sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita berdoa. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga, atau orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, bantulah kami berkembang dalam iman, ya Tuhan. Kita juga membawa dalam doa kita untuk keselamatan bagi saudara-saudari, keluarga yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Mama Germana Gego, adik Agustinus Ali,
Bapak Bernardus T, Ibu Lucia Lani Lumentut, Ibu Teresia T Kui Liang, Opa Daniel Nio, Opa T Kok Chiu, Oma Nio Soat Chiu, Opa Christian Lumentut, Oma Clara Moniaga, Yohanes Lai Buhin, Anthony Angelo, William Hio, Opa Matius Lepan Liman, Oma Maria Sager Bataona, Ibu Marta Wuwur, Anna Maria Eko, Ibu Immaculata Lina, Pastor Maris Maranu. Bapa yang maha baik, Engkau mempercayakan kehidupan bagi kami, Engkau menuntunnya dengan penuh kasih dalam perjuangan hidup di dunia ini, dan pada akhirnya Engkau mengarahkan untuk kehidupan kekal dalam kemuliaan-Mu dalam surga. Bagi saudara-saudari kami yang kami bawa dalam doa untuk rahmat keselamatan, kiranya Engkau mencurahkan dan menganugerahi mereka kehidupan yang kekal. Bukan karena jasa-jasa mereka memperjuangkannya selama hidup di dunia ini, tetapi hanya oleh karena kerahiman dan kasih sayang-Mu kepada umat-Mu yang sungguh mau setia dan percaya kepadamu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon semoga Engkau memberkati mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, juga dalam keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, bantulah kami berkembang dalam iman. Ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di tengah-tengah kami, buatlah kami peka terhadap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau tinggal bersama kami selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Hormat bakti bagimu, Mada Bakti 238. Unggas dan marga satwa, penghuni jagat raya, semua ciptaan-Mu, Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagi-Mu ya Tuhan. Gunung, lautan, lembah, gurun, dan jurang, mahakarya tangan-Mu, Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagi-Mu ya Tuhan. Satukan kurban kami dengan kurban Kalvari, terima pujian kami, Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam anggur roti, Kristus kurban sejati, sudah Kau selamatkan kami. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagi-Mu ya Tuhan. Kita siapkan kudus Mada Bakti 250. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah ya Yesus, Mada Bakti 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala.
Mada Bakti 442. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Kolekta pembangunan kita jalankan. Pengumuman paroki hari Minggu 23 dan 24 April 2022. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilahkan untuk menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu serta buku kursus. Yang kedua, penerimaan sakramen perkawinan. Anselmus Arianto dengan Arnoldis Sumarhani pada tanggal 27 April 2022 sebagai pengumuman ketiga. Marianus Tommy dengan Francisca Vika pada tanggal 7 Mei 2022 sebagai pengumuman kedua. Pius Paulinus dengan Francisca Adelia pada tanggal 14 Mei 2022 sebagai pengumuman pertama. Bagi umat yang mengetahui akan adanya halangan nikah terhadap pasangan tersebut, mohon untuk disampaikan kepada pastor paroki. Yang ketiga, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada setiap minggu ketiga dalam bulan. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilahkan menghubungi sekretariat paroki pada jam kerja, Senin sampai dengan Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Yang keempat, dana APP yang masuk selama masa Prapaskah 2022 sebagai berikut. 1.104 lembar amplop dengan jumlah 50.482.000. Dana sekami APP sebesar 717.000. Totalnya 51.199.000.
Yang kelima, Marriage on Counter Distrik 9 Makassar akan mengadakan Weekend ME Angkatan ke-100 pada hari Sabtu sampai dengan Senin, tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2022 di Panti Samadi Malino. Untuk pendaftarannya, silahkan menghubungi pasangan Olin, Kristo, pasangan Feike dan Martin, dan untuk pengumuman lebih jelasnya bisa dilihat pada dinding pengumuman paroki di jalan keluar Jalan Lamputang. Demikian pengumuman paroki pada minggu ini. Terima kasih. Segenap petugas liturgi dan juga segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus kita ini, saya ucapkan terima kasih dan mari kita menutup perayaan kudus kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Kudus kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hai makhluk semua, Mada Bakti 4:35. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya.